Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu April Linayakti Arini, atau sering kalian panggil dengan Ibu Dirin, pada tahun pembelajaran 2020-2021. Oke. Kita sekarang memasuki tahun ajaran baru semester pertama. Oke. Dengan kalian tentunya Ibu baru pertemuan kali ini ya, untuk yang kelas 8, karena pada saat kalian kelas 7 kita tidak bertemu dalam tatap muka pembelajaran. Ibu mengajar ilmu pengetahuan alam ya, sebagaimana dengan Ibu Ajeng yang sudah kalian kenal ya. Oke, pada semester ini materi pertama yang kita akan pelajari adalah tentang gerak benda dan makhluk hidup. Pada layar ini adalah cover dari buku paket yang kalian kenal, buku paket untuk pembelajaran kelas 8 semester 1 ya. Nah, pada buku ini kalian bisa mendapatkan berbagai macam informasi. Selain dari buku ini, tentunya kalian juga bisa mendapatkan informasi dari media-media lain semacam internet ya, TV dan lain sebagainya. Oke. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Yang pertama, pertemuan pertama, yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup. Oke. Untuk gerak benda dan makhluk hidup ada beberapa bagian. Salah satunya adalah gerak benda itu sendiri, kemudian gerak pada makhluk hidup, dan juga nanti kaitannya antara gerak benda, makhluk hidup, dan keadaan di sekitar atau lingkungannya. Ya. Pada gerak benda dan makhluk hidup, kalian lihat di sini ilustrasi dari gambar yang Ibu berikan di sini, bahwa benda meskipun dia benda mati juga bisa bergerak. Nah, ini contohnya ada sepeda bisa bergerak, kemudian bola, ada batu pakai ketapel ya sebagai alatnya, kemudian jungkat-jungkit juga bisa bergerak. Makhluk hidup, nah ini contohnya adalah manusia ya, bisa bergerak dengan bebas, leluasa karena punya alat gerak khusus, ada kaki ya. Dan kalau kita merangkak itu juga dengan bantuan kaki dan tangan pada waktu kalian masih kecil ya. Kemudian tumbuhan, di sini gambar tumbuhan, ini adalah tumbuhan Venus, juga dia bisa bergerak meskipun geraknya tidak seaktif pada hewan, tidak seaktif pada manusia. Dia tidak punya alat gerak khusus. Dia bergerak dengan sistem merubah konsentrasi air yang ada di dalam tubuhnya. Ini pohon Venus. Dia bergerak karena apa? Kebutuhannya. Dia memerlukan nitrogen. Tapi nitrogen dia tidak dapat dari tanah, tidak dapat dari udara, maka dia mendapatkan dari apa? Dari serangga. Kalian sering mengatakan atau orang-orang sering mengatakan, oh pohon itu memakan. Pohon itu memakan. Sebenarnya dia tidak memakan tapi menyerap. Ya. Jadi bila ada serangga yang ada di sini terpengaruh oleh aromanya ya, dia memberikan satu aroma rangsangan bagi hewan datang, nyamuk misalnya, atau kumbang atau lebah ya yang kecil datang ke sini, kemudian begitu menyentuh salah satu bagian dari tumbuhan ini, maka tumbuhan ini segera akan merespon dengan menutup dengan cepat ya. Setelah tertutup, maka hewan tadi, serangga tadi itu akan diserap nitrogennya ya, untuk kebutuhan kehidupan dari tumbuhan Venus itu sendiri. Jadi baik benda mati maupun makhluk hidup itu bisa bergerak, hanya saja geraknya berbeda. Yang ini geraknya harus bantuan, ada bantuan ya. Sedangkan ini kita bisa bergerak dengan sendiri ya, makhluk hidup bergerak dengan sendiri. Pada materi kali ini, kompetensi apa yang harus kalian dapatkan? Ya, kenapa kita perlu belajar ini? Yang pertama adalah kita harus bisa, setelah belajar nanti harus bisa menganalisis antara gerak lurus
pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton. Salah nih ya, ada I-nya, Newton, I-nya hilang. Dan penerapan pada gerak benda dan makhluk hidup. Kemudian untuk prakteknya, setelah kalian praktek sendiri nanti, kalian harus bisa menyajikan hasil dari penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke. Selanjutnya, pada saat kita bicara tentang gerak, kalau sudah kita berbicara gerak, dengar gerak gitu ya, maka otak kita harus sudah terfokus ya. Kemudian berkembanglah apa yang ada di dalam kepala kita ya. Salah satunya kita harus bisa menggambarkan apa sih alasannya kok benda dikatakan bergerak ya. Apa yang menyebabkan benda tadi bergerak? Nah, dari gambar tadi udah bisa kelihatan ya. Kemudian gerak seperti apa yang dilakukan benda ya. Dan apakah lingkungan juga akan mempengaruhi gerak benda tersebut. Nah, ini harus ada di kepala kalian dan kalian harus sudah bisa menjawab ini nantinya. Nah, kalau sekarang sudah bisa menjawab, berarti materi selanjutnya cincai ya. Oke, hebat kalau kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari kepala kalian sendiri, dijawab sendiri, itu bagus. Oke, baiklah, kita akan mulai mengenai materi tadi ya. Materi yang akan kita pelajari adalah konsep mengenai gerak. Jadi pertemuan kali ini hanya mengenai konsep gerak dengan tujuan memahami konsep gerak dan aplikasinya dalam kehidupan. Oke, apakah konsep gerak? Nah, ini kita bicara konsep gerak. Gerak pada benda mati, ini konsepnya seperti ini. Jadi suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari titik acuan. Jadi harus ada titik acuannya. Oh, dari sini ke sini. Nah, ini titik acuannya tidak boleh berubah ya. Ada titik acuan. Nah, adanya perubahan posisi dari titik acuan sampai ke tujuan, maka hal tersebut menandakan bahwa benda sudah bergerak. Nah, pada saat benda bergerak, maka akan menghasilkan jarak. Oh, jaraknya dari sini ke sini berapa? Itu jarak tempuh. Kemudian, oh, bendanya tadinya di sini, kemudian berubah di sini, maka di situ ada perubahan tempat atau perpindahan. Nah, untuk jarak dan perpindahan dari sini ke sini pasti akan memakan waktu. Maka gerak benda pasti akan memerlukan waktu. Jadi inilah hubungan antara gerak, jarak, perpindahan, dan waktu. Oke. Selanjutnya, untuk benda yang bergerak, tentunya dia harus melalui suatu lintasan. Lintasannya macam-macam. Ada lintasan yang berbentuk lurus. Kalau lintasannya lurus, maka akan menghasilkan gerak lurus beraturan, dan ada juga menghasilkan gerak lurus berubah beraturan. GLB atau gerak lurus beraturan apabila kecepatannya tetap. Tapi GLBB kecepatannya bisa berubah, bisa tambah cepat atau bisa melambat. Ya. Oke. Selanjutnya ada juga yang lintasannya melingkar kayak komedi putar gitu ya, kayak melingkar gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya adalah lintasannya berbentuk parabol. Jadi kayak misalnya bola ditendang, pasti nanti akan jatuh lagi ke bawah, ke atas, jatuh ke bawah. Ini lintasan parabol. Kemudian juga ada yang lintasannya tidak beraturan gitu. Ini tergantung dari lintasan ya. Baiklah, mengenai gerak.
Apa yang akan kita pelajari? Tadi materinya sudah jelas, lalu apa aja yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama adalah mengenai gerak lurus. Gerak lurus di sini ada kaitannya dengan jarak perpindahan, kelajuan, kecepatan dan percepatan. Ya. Selanjutnya yang kedua mengenai gaya. Nah, gaya ini yang menyebabkan benda dapat bergerak. Gaya ada pembagian jenisnya, yaitu ada gaya sentuh. Jadi contohnya kalau kita mau mendorong meja, maka mejanya harus disentuh. Atau kita mau memindahkan nih HP, kita akan pindahkan dari sini, akan kita pindahkan ke sini. Nah, ini kan mau nggak mau kita menyentuh, maka namanya gayanya gaya sentuh. Tapi kalau misalnya ini barang jatuh, nah ini jatuh. Nah, pada saat jatuh ini ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi dikatakan sebagai gaya tidak sentuh. Ya. Jadi gaya sentuh contohnya ada gaya tarik, ada gaya dorong. Jadi ada gaya tarik, ada gaya dorong, gitu ya. Nah, sedangkan gaya sentuh kaitannya adalah dengan sifat kemagnetan, bisa kemagnetan bumi atau kemagnetan suatu benda yang ada di suatu lingkungan sehingga dia bisa menyebabkan benda bergerak, ya. Selain itu juga kita akan mempelajari tentang hukum-hukum yang membahas tentang gerak, karena yang menemukan adalah Newton, maka dikatakan sebagai hukum Newton. Hukum Newton ada 3, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3, ya. Oke. Baiklah, kita akan mulai dengan gerak lurus. Gerak lurus. Oke, Ibu bergeser sedikit supaya gambarnya terlihat semua. Oke ya. Nah, anak-anak, pada gerak lurus, tentunya suatu benda bergerak lurus tentunya akan menghasilkan atau menempuh jarak. Ya. Adanya perbedaan tempat, posisi awal dan posisi akhir, maka akan menghasilkan perpindahan. Ya. Selanjutnya nanti pada gerak lurus juga kita akan bicara tentang kecepatan, ya, dan juga akan berbicara tentang kelajuan. Oke, kecepatan dan kelajuan. Oke. Tapi kita akan mulai dulu dengan tadi mengenai jarak dan perpindahan. Apa sih bedanya jarak dengan perpindahan? Nah, kita lihat nih. Di sini ada contoh suatu peta wilayah, ya. Nah, seandainya kita bergerak menggunakan mobil, ya, kita habis pergi nih, pakai mobil, misalnya ini tempat busway, dari sini pemberhentian busway, ya. Kita bergerak mau pulang menuju ke rumah ke sini. Maka pada saat kita bergerak dari halte busway ke jalan ini, kemudian ke sini, kemudian sampai di rumah, maka panjang bergesernya kita dari busway ke rumah, yang kita lalui atau jalan yang kita lalui, panjang jalan yang kita lalui, ini yang dikenal dengan nama jarak. Jadi ini jaraknya nih. Tuh, 2, 3. Kemudian, apa bedanya dengan perpindahan? Kalau perpindahan, maka yang kita lihat adalah titik awal. Titik awalnya misalnya dari sini ke rumah sampai sini. Nah, jarak dari titik awal sampai ke tempat akhir, jadi membentuk garis lurus begini. Set. Maka ini disebut dengan perpindahan. Ingat ya, ini alur ini adalah jarak tempuh, sedangkan yang kedua dari sini ke sini ini adalah perpindahan. Jadi berbeda ya antara jarak dengan perpindahan. Namun ada kalanya saat kita bergerak bisa menempuh suatu jarak. Jaraknya 2 kali lipat, tapi perpindahannya tetap atau perpindahannya 0. Contohnya,
Kita pergi, misalnya kita dari tempat halte busway ke rumah. Sampai di rumah, ketinggalan ada kayaknya di sana ya. Kita balik lagi ke tempat busway pemberhentian. Maka kan kita posisinya tidak berubah, tetap di sini, maka dikatakan perpindahannya 0. Tapi jarak tempuh yang kita lalui adalah 2 kalinya. Sini plus, nah arah kembali. Oke, bisa dipahami bedanya antara jarak dengan perpindahan. Baiklah, kita akan masuk masalah kecepatan. Oke, kecepatan. Suatu benda bila bergerak dan mengalami satu perpindahan, maka tentunya dia akan memerlukan waktu. Nah, kaitannya antara perpindahan dengan waktu maka akan menghasilkan kecepatan. Jadi kecepatan adalah jarak tempuh atau perpindahan bukan jarak tempuh ya. Perpindahan dibagi dengan waktu. Ya, sebagai contoh misalnya di sini ada seorang pelari, dimulai dari titik start 0, kemudian dia bergerak sampai sini nak. Nah, ternyata jarak yang ditempuh adalah 30 meter. Waktu yang dia pakai atau yang terpakai itu 6 detik. Maka boleh dikatakan pelari ini memiliki kecepatan atau berlari dengan kecepatan 30 meter per 6 second, 6 detik. Maka kecepatannya adalah 30 dibagi 6, yaitu berapa? 5. Kalau pada kendaraan, kecepatan ini bisa kita lihat atau bisa terukur melalui alat GPS. Ya, jadi melalui alat GPS. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa pakai GPS? Jadi pada GPS ini akan menandakan atau menunjukkan kecepatan yang tetap. Misalnya, saya mau pergi ke dari sekolah ke Ancol. Nah, kita buka GPS kita buka. Maka akan terlihatlah dari sekolah ke Ancol sekian puluh kilometer. Di situ akan muncul. Kalau naik kendaraan akan ditempuh selama misalnya 1 jam. Kalau jalan kaki selama 24 jam. Nah, maka kecepatan gerak kita, kecepatannya standar tetap ya. Nah, 100 km dibagi, kalau pakai mobil misalnya tadi 1 jam, berarti kita harus melakukan atau bergerak dengan kendaraan yang memiliki kecepatan 100 km per jam. Jadi cepat, standarnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini kalau boleh dikatakan kecepatan itu adalah rata-rata kelajuan ya, rata-rata kelajuan. Nanti kita akan bicara kelajuan ya. Oke. Selanjutnya untuk kecepatan kita akan mengukur atau kita bisa melakukan satu percobaan. Nah, percobaannya yang sering dikenal dengan nama percobaan sticker timer ya, sticker timer. Oke. Nah, percobaannya seperti apa? Seperti ini. Misalnya ini mobil-mobilan, kemudian ini alat stiker timernya. Jadi mobil itu dihubungkan dengan stiker. Nah, nanti setiap waktu ini stiker timernya ini akan begitu lewat klek 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 klek, standar. Ukurannya dia standar. Istilahnya menandainya standar. Ceklok 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 gitu ya. Nah, pada stiker timer atau dengan kita melakukan percobaan stiker timer, maka kita akan tahu gerak yang dilalui mobil ini adalah gerak lurus beraturan atau berubah beraturan. Nah, kalau gambar stiker timernya menunjukkan yang seperti ini, tetap nih stabil nak. Ini tetap jaraknya, ini juga tetap, ini juga tetap. Maka dikatakan bahwa mobil tersebut melakukan gerak lurus beraturan GLB. Nah, kalau yang rapat berarti ini kecepatannya lambat.
ini kecepatannya sedang, yang ini kecepatannya kencang. Ya, jarak dari noktahnya ini semakin jauh maka semakin kencang. Nah, kalau misalnya pada stiker timernya menunjukkan seperti ini noktahnya, pendek atau jaraknya dekat, menjauh, maka boleh dikatakan bahwa mobil tersebut mengalami GLBB dipercepat. Sedangkan kalau GLBB diperlambat, stiker timernya akan menunjukkan seperti ini. Jaraknya yang tadinya jauh semakin mendekat menjadi semakin dekat dan rapat. Ya, mendekat dan rapat. Nah, biasanya gerak GLBB dipercepat atau gerak GLBB diperlambat itu apabila kita melihat atau kita sendiri sedang berada di sebuah mobil. Nah, mobilnya misalnya berdekatan dengan lampu merah, traffic light, ya. Saat lampu menunjukkan hijau, maka mobil yang tadinya berhenti akan melaju, cepat, gitu ya. Nah, ini namanya gerakan mobilnya adalah GLBB dipercepat. Namun apabila kita ketemu dengan traffic light berikutnya dan traffic lightnya menunjukkan lampu merah, maka mau nggak mau kita harus mengerem kendaraan supaya berhenti, ya. Nah, mobil yang tadinya bergerak kencang menjadi berhenti, berarti mobil tersebut mengalami GLBB diperlambat. Ya, oke. Kita kembali ke masalah tadi kecepatan, ya. Oke. Sudah sampai sini ya, sayang ya. Oke. Baiklah, kita lanjut mengenai kelajuan. Ya, jadi ada gerak lurus itu akan menghasilkan jarak, akan menghasilkan perpindahan, juga akan menghasilkan satu kecepatan, dan juga yang keempat adalah kelajuan. Nah, ini kelajuan. Oke. Untuk kelajuan dipengaruhi oleh jarak tempuh, ya. Atau orang sering mengatakan kelajuan itu adalah kecepatan sesaat. Karena kelajuan bisa berubah-ubah. Bisa kelajuannya semakin kencang atau semakin lambat. Jadi kelajuan itu berubah-ubah, ya. Dipengaruhi oleh jarak tempuh. Kalau udah bicara jarak tempuh pasti kaitannya dengan waktu. Contohnya misalnya ini, mobil awalnya berhenti di tempat pemberhentian, kemudian dia bergerak, setelah 2 detik dia menempuh jarak misalnya di sini 10 meter. Nah, pada detik yang keempat ternyata dia sudah berada di 30 meter dari titik awal. Maka di sini kelajuannya itu berbeda-beda kan, kecepatannya berbeda-beda. Jadi mobil mengalami kelajuan. Di sini kelajuannya adalah 10 meter dibagi 2 atau 5 meter per second. Sedangkan dari sini ke sini, maka kelajuannya adalah berapa? Ini dari sini 20. Selisih ini ke sini 2. 20 dibagi 2, 10 meter per second. Di sini kecepatannya 5 meter per second, yang di sini kecepatannya naik menjadi 10 meter per second, sehingga mengalami kelajuan berapa? Ada perubahan 5. 10 dikurangi 5. Itulah yang disebut dengan kelajuan. Kelajuan biasanya bisa diukur dengan menggunakan speedometer. Jadi speedometer itu bukan mengukur kecepatan ya, tapi mengukur kelajuan. Ya, kenapa? Karena angkanya berubah-ubah. Jadi menunjukkan satu kecepatan yang sesaat. Oke. Nah, untuk kelajuan sebenarnya hampir sama cara mengerjakannya ya. Untuk mendapatkan kelajuan, menghitung kelajuan sama. Jarak dibagi waktu. Nah, tapi ini di sini jarak tempuhnya bisa dari sini ke sini, atau yang dari sini ke sini. Waktunya ini atau ini. Seperti itu ya. Bedanya itu saja. Satuannya sama, nak. Sama-sama meter per second. Inilah yang disebut dengan kelajuan, ya. Nah, bagaimana kita akan mencoba menghitung?
kelajuan suatu sepeda yang sedang kita kendarai, ya. Nah, di sini terlihat bahwa ada tabel waktu dan jarak tempuh seorang bersepeda, nak. Ya. Nah, ini. Nah, kalian hitung nanti di rumah ya. Di rumah, sekarang juga di rumah ya. Nah, nanti kalian hitung sendiri. Nanti malam ya dikerjakan ya. Kalau besok ada pertemuan dengan ibu, berarti nanti malam dikerjakan. Nanti kalau ada masalah boleh bertanya dengan ibu, bisa melalui WA, bisa ya. Atau chatting ya boleh ya. Nah, latihan ini ada pada halaman 7 di buku paket kalian ya. Ada di buku paket kalian. Di buku elektroniknya ada juga. Paketnya bisa elektronik, bisa berupa fisik ya. Dikerjakan ya, jangan lupa ya sayang. Oke. Kemudian bagaimana kita menghitung percepatan? Nah, ada kaitannya percepatan ya. Kalau percepatan ini adalah penambahan kecepatan setiap waktu. Maka cara menghitungnya adalah selisih kecepatan dibagi dengan selisih waktu. Ya. Selisih kecepatan dibagi selisih waktu. Nah, kalau pada GLBB dipercepat, maka selisih kecepatannya itu V0-nya kalau dipercepat itu dari 0, V1-nya misalnya berapa, 100 gitu kan. Maka di sini delta V-nya atau selisih kecepatannya adalah positif. Tapi kalau diperlambat, V0-nya misalnya 100. Nah, VT-nya menjadi 0, berhenti. Nah, maka di sini selisih kecepatannya nilainya adalah negatif. Maka percepatannya pun juga akan diperoleh negatif. Ya, dikatakan diperlambat. Oke. Sampai sini masih lanjut ya, masih tetap semangat. Oke. Nah, selanjutnya setelah materi ini, coba selain tugas yang tadi halaman 7, kalian juga coba kerjakan yang ini. Ya, ini cara menghitung GLBB. Ya, ini cara menghitung GLBB. Ini ada sebuah soal, ya, kalian bisa mencoba menghitungnya. Nah, yang di sini kita bareng-bareng yuk. Oke. Di sini ceritanya ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau dalam satuan internasional 20 meter per second. Diperlambat menjadi 0 km per jam, berarti berhenti nih. Berarti di traffic light lampu merah ya. Dalam selang waktu 5 detik dia harus sudah berhenti 0. Nah, perjalanannya seperti ini. Maka bagaimana kita menghitung perlambatannya? Ya, nah, menghitung perlambatannya, kita lihat di sini. Nah, ini caranya. V0-nya 72 km per jam atau 20 meter per second. V1-nya atau VT-nya adalah kecepatan di waktu T-nya adalah 0 km per jam atau 0 meter per second. Delta T-nya tadi 5 second. Maka percepatannya adalah 20 dikurang 0 dibagi 5, 4 meter per second. Bu, ini nggak negatif, Bu. Ya, kenapa nggak negatif? Karena di sini kita melihat bahwa V0 udah jelas kita. Kenapa? Karena di sini udah ada kata perlambatan. Jadi udah jelas diperlambat. Jadi kita nggak perlu pakai simbol plus maupun simbol negatif. Oke ya. Ini mengenai cara menghitung percepatan pada GLBB. Ya. Selain tugas yang tadi halaman 7, kalian juga coba dikerjakan ini ya. Ada di halaman 10. Nah, 2 soal ya. 2 soal dikerjakan dengan baik. Oke? Semoga tidak ada masalah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang gaya. Ya, kita akan membicarakan tentang gaya. Tentang ini sayang. Ini untuk pertemuan berikutnya, ya. Jadi kita akan bicara tentang gaya pada pertemuan yang kedua.
macam-macam gaya, kemudian gaya itu dapat merubah suatu benda, ya. Apa yang dirubah? Ada bentuk, ada arah, ada kecepatan benda. Baiklah, anak-anak, untuk pertemuan yang pertama ini kita cukupkan, kita akhiri pertemuan hari ini, ya. Sampai di sini. Jangan lupa tugasnya. Kita tutup semuanya pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Allahu Akbar.